Halo sahabat, kembali lagi di channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan kiat sukses bertani. Nanas merupakan salah satu buah yang mudah hidup dan gampang dijumpai di daerah tropis seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Namun, video kali ini kita akan mengajak sahabat untuk melihat perkebunan nanas modern, pengolahan nanas yang sudah menjadi produk dengan kemasan modern hingga pemasarannya nih guys. Mungkin di akhir video ini, sahabat akan memiliki pandangan sendiri seberapa eksklusifnya nilai atau harga buah ini, baik dari buah yang utuh hingga menjadi olahan yang modern dan praktis. Yang mana sama-sama berasal dari buah nanas, namun ternyata memiliki nilai ekonomis yang berbeda nih guys. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya sahabat. Aktifkan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan update konten terbaru dari channel Petani Milenial. Jika sudah, yuk langsung saja kita bahas pertanian nanas modern di Costa Rica. Tahukah sahabat bahwa nanas memiliki bahasa Latin Ananas squamosus? Nanas merupakan tanaman buah yang berupa semak. Buah ini berasal dari daerah Amerika Selatan seperti Brasil dan Bolivia pada abad ke-16. Kemudian dibawa oleh orang Spanyol masuk ke Filipina dan Malaysia hingga akhirnya masuk juga ke wilayah Nusantara. Tanaman nanas merupakan tanaman yang tahan terhadap panas dan umumnya tidak perlu disiram terlalu sering karena tanaman ini memiliki kemampuan untuk menyimpan air di bagian ketiak daunnya. Costa Rica adalah salah satu produsen nanas terbesar di dunia. Mereka terkenal dengan nanas varietas yang dimiliki, yakni Golden Pineapple. Nanas ini memiliki rasa dominan manis, namun ada sentuhan asam yang menyegarkan dengan aroma yang kuat, serta rasa yang khas berbeda dari nanas biasanya. Hal inilah membuat nanas ini sangat populer di pasar internasional. Costa Rica memiliki kondisi iklim yang sebagian tropis dengan lingkungan sesuai dengan pertanian nanas, sehingga ini dimanfaatkan maksimal untuk dijadikan sektor pertanian nanas sampai menjadi salah satu negara produsen nanas terbesar di dunia. Pertanian nanas tersebut tersebar di beberapa daerah atau provinsi seperti Provinsi San Jose, Alajuela, Heredia, Punta Arenas, Limon, Guanacaste, dan Cartago. Tanaman nanas sangat cocok dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis seperti di Costa Rica ini. Petani di sini menggunakan traktor di dalam menggemburkan lahan, menghancurkan gulma, serta memperbaiki drainase tanah sehingga lahan siap nantinya untuk ditanami bibit nanas. Lalu, petani memberikan plastik mulsa pada bedengan yang sudah dibuat. Ini bertujuan untuk menjaga permukaan tanah dari pengikisan, menjaga kelembaban, serta menghalangi pertumbuhan gulma. Untuk proses penyemaian dan perbanyak bibit, petani di sini menggunakan dua teknik, yakni teknik konvensional, di mana bibit dihasilkan dari anakan atau potongan pucuk. Dan teknik kedua yaitu teknik kultur jaringan, di mana bibit dihasilkan dari ujung pucuk atau daun, lalu dikembangkan di laboratorium supaya tumbuh seragam dan lebih tahan terhadap penyakit. Penyemaian pada laboratorium ini mempercepat dan memperbanyak bibit nanas yang dihasilkan. Biasanya proses semainya pun membutuhkan waktu 4 minggu, sebelum nantinya dikenalkan pada cahaya matahari atau ditanam pada media netpot. Setelah bibit atau anakan nanas ini memiliki tinggi 20 hingga 25 cm, bibit ini siap ditanam pada lahan luas. Waktu tanam yang paling cocok di pagi hari yakni kisaran pukul 7 hingga pukul 11 pagi. Ada dua metode penyiraman yang cocok digunakan di dalam pertanian nanas, yaitu penyiraman menggunakan bomb sprayer dan sprayer sprinkle. Penyiraman ini sangatlah merata, mirip hujan sehingga air akan masuk ke akar tanaman melalui daun yang lebar mirip talang menuju ke batang tanaman. Selama proses tumbuh kembang tanaman, petani tidak lupa memberikan pupuk NPK pada lubang tanah dan selalu mengontrol kesuburan tanah, baik pH tanah, gulma, dan kondisi tanaman. Jika fase generatif atau fase berbuah tiba,
petani akan menutup seluruh tanaman nanas ini menggunakan paranet, sehingga terhindar dari cuaca panas berlebih, serta serangan hama seperti burung, tikus, tupai, dan lainnya. Setelah 12 bulan dari fase berbuah, nanas ini dapat dipanen, yang mana memiliki ciri buah sudah mulai menguning dan beraroma kuat. Proses pemanenannya sangat instan dan cepat nih guys. Karena menggunakan mesin distribusi seperti yang dikaitkan pada traktor ini, jadi ini sangat mempermudah petani melakukan panen. Petani tidak perlu lagi menggotong hasil buah yang dipanen menggunakan keranjang. Di Costa Rica ini, hasil panen nanas mencapai 3,4 juta ton per tahunnya guys. Jadi Costa Rica ini merupakan negara penghasil nanas terbesar di dunia pada tahun 2021 lalu. Hasil buah lalu dibawa ke dalam pabrik untuk dapat dilakukan pencucian sehingga bersih dari kotoran tanah dan debu. Kemudian, buah akan dipilah sesuai ukuran, warna, dan kualitas. Lalu diberikan brand serta barcode dan di-packing menggunakan kardus nih guys. Lalu, buah akan ditimbang dan dicatat ke dalam sistem sebelum disimpan ke dalam ruang penyimpanan khusus yang memiliki temperatur sesuai dengan ketahanan buah sebelum nantinya didistribusikan ke wholesaler, supermarket, minimarket, pasar lokal, dan diekspor keluar nih guys. Buah yang memiliki ukuran kecil akan diolah menjadi produk olahan nanas lainnya, baik nanas potong, jus, selai, minuman, es krim, yogurt, saus, bahkan keripik nih guys. Seperti pengolahan nanas potong ini, buah akan dicuci bersih dahulu, lalu didistribusikan pada mesin pengupas secara manual oleh operator. Buah nanas ini akan otomatis terkupas kulitnya dan masuk ke area selanjutnya, yaitu penyortiran manual oleh operator. Ini bertujuan untuk menghilangkan sisa daun, mata buah, dan daging yang busuk. Lalu, buah akan dipotong mendatar secara otomatis, kemudian dipilah kembali untuk buah yang memiliki daging yang utuh dan tekstur yang bagus. Lalu dimasukkan ke dalam mesin pencacah sehingga menghasilkan buah potong yang sama rata dan sama rasa. Selanjutnya, buah potong ini dikemas ke dalam kaleng dan ditimbang sesuai berat yang dibutuhkan sesuai standar pabrik. Lalu, kaleng akan dimasukkan ke dalam alat pengisi cairan khusus untuk menjaga kualitas nanas sebelum kaleng disegel dengan rapat. Selanjutnya, kaleng nanas ini dibawa ke tempat penyemprotan menggunakan air panas untuk membunuh semua enzim dan mikroorganisme yang dapat merusak kualitas produk. Nah, lalu kaleng ini sudah siap untuk diberikan label brand dan di-packing dengan kardus. Produk nanas tentunya menjadi salah satu ide bisnis untuk meminimasi kerugian dari hasil panen yang melimpah. Namun, ini menjadi ladang cuan baru untuk produsen nanas sehingga menjadi hal yang tidak mungkin untuk konsumen membeli produk olahan apapun yang terbuat dari nanas. Menariknya lagi guys, yang aslinya sama tetapi memiliki nilai jual berbeda ketika sudah diolah menjadi produk instan lainnya, seperti contoh, satu buah nanas harganya kisaran Rp5.000 hingga Rp7.000. Jika dibandingkan produk olahannya seperti nanas potong yang berkaleng, harganya jauh lebih tinggi, kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 nih guys. Belum lagi produk olahan lainnya. Padahal, produk olahan seperti ini jauh lebih kurang segar dan sehat dibanding buah yang utuh, apalagi fresh kita petik dari petaninya langsung. Jadi gimana menurut sahabat terhadap produk olahan yang modern dan instan ini untuk para konsumen dimanapun? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Di dalam pertanian, data hasil produksi sangatlah penting bagi pencapaian serta bahan evaluasi. Seperti halnya data produksi seluruh dunia yang dibandingkan setiap negara untuk menentukan produksi terbanyak dan terbesar. Nah, ada 6 negara yang merupakan penghasil nanas terbesar alias terbanyak di dunia nih guys, yang tercatat pada situs atlasbig.com pada tahun 2021 lalu. Di antaranya, pertama, Costa Rica. Produsen nanas terbesar pertama di dunia yang menghasilkan nanas 3,4 juta ton per tahun. Mereka terkenal dengan nanas unggulannya Golden Pineapple, sangat populer di pasar internasional.
Kedua, Filipina, produsen nanas terbesar kedua dunia yang menghasilkan nanas 2,7 juta ton per tahun. Varietas nanas yang populer di negara ini yakni Smooth Caney Pineapple. Ketiga, Brasil, produsen nanas ketiga dunia yang menghasilkan nanas 2,6 juta ton per tahun dengan varietas nanas populernya yakni Perole Pineapple. Keempat, Thailand. Negara ini penghasil nanas keempat dunia yang menghasilkan nanas 2,1 juta ton per tahun dengan varietas populernya adalah Golden Pillow Pineapple. Kelima, China. Negara ini penghasil nanas kelima dunia yang mana menghasilkan buah 2 juta ton per tahun dengan varietas populernya adalah Shishia Pineapple. Dan keenam, Indonesia. Negara tropis ini mampu menduduki peringkat keenam penghasil nanas dunia dengan hasil panen 1,8 juta ton per tahun dengan varietas populernya adalah nanas Queen Victoria dan nanas madu nih guys. Oke guys, itulah informasi menarik tentang pertanian nanas modern di Costa Rica. Semoga video ini memberikan wawasan serta inspirasi bagi kita semua ya sahabat. Jangan lupa like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih untuk sahabat yang sudah berdonasi. Ada Krishna Kaindra Channel, Bapak Gede Hardi dari Jembrana, Bali, Bapak Pujiantoro dari Banyuwangi, Bapak Ardi Kumbara dari Malang, dan Bapak Roni Wijaya dari Sulawesi. Bagi sahabat yang ingin mensupport channel ini dengan berdonasi, dapat mengklik linknya di kolom deskripsi atau klik di pojok kanan atas ya. Semoga donasi sahabat dapat membantu channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Belajarlah dari pohon nanas ini. Tanaman yang mampu bertahan di kondisi kering serta dianggap semak berduri ini mampu memproteksi diri agar buahnya tetap aman sampai tumbuh matang. Begitupun kita harus mampu menjaga kegigihan dan kedisiplinan diri dari perjalanan pahit untuk mencapai mimpi manis yang dituju. Terima kasih, salam petani milenial.